merupakan periode terpanjang dalam sejarah umat manusia, dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Selama periode ini, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul, beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ini adalah masa di mana manusia pertama kali mulai menciptakan alat batu sederhana dan mengembangkan keterampilan dasar yang akan membentuk peradaban. Zaman Paleolitikum ditandai oleh kemunculan alat batu pertama yang digunakan oleh spesies awal manusia seperti Homo habilis. Alat-alat ini dikenal sebagai Old One, adalah serpihan batu tajam yang digunakan untuk memotong daging dan mengolah bahan makanan. Old One adalah teknologi batu yang sederhana namun cukup inovatif sehingga bisa dikatakan sebagai revolusi alat pertama dalam sejarah. Penemuannya di situs Kanya dan Gona di Ethiopia menunjukkan bahwa alat batu yang ditemukan di sana adalah beberapa yang tertua dan paling primitif. Penemuan ini mencerminkan cara-cara awal manusia purba dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mulai mengembangkan keterampilan teknis yang akan membentuk dasar peradaban manusia. Distribusi alat Old One di berbagai situs Afrika juga menunjukkan penyebaran geografis dan adaptasi teknologi yang meluas, menandakan kemampuan manusia purba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Sekitar 1.700.000 tahun yang lalu, teknologi alat batu mengalami evolusi menjadi lebih kompleks dengan munculnya budaya Acheulean yang diasosiasikan dengan Homo erectus. Acheulean ditandai dengan kapak genggam yang simetris dan lebih efisien dibandingkan dengan alat Old One. Kapak ini menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif manusia dalam merencanakan, mengontrol, dan memproduksi alat-alat yang lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan terhadap teknologi ini memungkinkan Homo erectus untuk memperluas jangkauan mereka dari Afrika ke Asia dan Eropa, menandakan era baru dalam migrasi manusia purba. Beberapa arkeolog seperti Gleid Isaac menekankan bahwa kapak Acheulean bukan hanya alat multifungsi tetapi juga simbol status dan identitas suatu kelompok yang menandakan kompleksitas sosial yang semakin berkembang. Penemuan bukti penggunaan api oleh Homo erectus di Afrika Timur juga menandai lompatan besar dalam evolusi manusia. Api tidak hanya digunakan untuk memasak makanan yang meningkatkan nilai gizi dan mengurangi risiko terpapar penyakit, tetapi juga melindungi dari hewan liar dan memberikan kehangatan di malam hari. Selain itu, penggunaan api memungkinkan manusia purba untuk menetap di suatu tempat lebih lama, yang merupakan awal dari kehidupan sosial yang lebih terorganisir dan terstruktur. Penggunaan api juga berkontribusi pada perkembangan komunikasi dan interaksi sosial, karena perapian seringkali menjadi pusat berkumpulnya kelompok untuk berbagi cerita dan pengalaman. Perkembangan alat batu yang lebih kompleks berjalan seiring dengan evolusi perilaku sosial. Pada akhir periode Paleolitikum, manusia Neanderthal menunjukkan kemampuan empati dan perawatan terhadap anggota kelompok yang lemah atau terluka. Bukti arkeologis dari Gua Shanidar di Irak mengungkapkan bahwa manusia Neanderthal mengubur anggota kelompok mereka dengan ritual tertentu, seperti penempatan bunga di sekitar tubuh yang telah dikubur. Ian Tattersall, seorang paleoantropolog, berpendapat bahwa praktik penguburan ini menunjukkan bahwa manusia Neanderthal memiliki pemahaman tentang kematian dan mungkin memiliki konsep kehidupan setelah mati. Ini mengindikasikan bahwa manusia Paleolitikum telah mengembangkan konsep spiritualitas atau kepercayaan. Kelompok manusia pada zaman Paleolitikum umumnya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari keluarga atau klan. Mereka bergerak dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti musim dan migrasi hewan untuk mencari makan. Gaya hidup ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang lingkungan mereka. Kolaborasi dan kerjasama dalam kelompok menjadi kunci untuk bertahan hidup, mengembangkan konsep dasar komunikasi dan pembagian tugas yang lebih kompleks. Mariza Gumbita, seorang arkeolog, mencatat bahwa kehidupan dalam kelompok ini juga menghasilkan struktur sosial yang rumit, termasuk pembagian peran gender yang mulai terlihat, di mana peran tertentu mungkin mulai diasosiasikan dengan jenis kelamin atau berdasarkan kemampuan fisik atau keterampilan. Pada akhir masa Paleolitikum sekitar tahun 40.000 hingga tahun 10.000 sebelum Masehi, manusia mulai menunjukkan peningkatan dalam kompleksitas budaya dan teknologi. Homo sapiens, spesies manusia modern yang menggantikan spesies sebelumnya dengan kemampuan intelektual dan kreativitas yang lebih besar.
Lukisan gua yang ditemukan di Lascaux dan Savoie di Prancis adalah contoh luar biasa dari seni prasejarah. Lukisan-lukisan ini menggambarkan binatang-binatang yang tengah diburu dan adegan-adegan ritual, menunjukkan bahwa manusia pada masa ini memiliki kehidupan spiritual yang artistik yang kaya. Henry Burle, seorang arkeolog Prancis, menyatakan bahwa seni gua bukan hanya hasil ekspresi artistik, tetapi juga terkait erat dengan ritual perburuan yang mungkin memiliki tujuan magis untuk meningkatkan keberhasilan ketika berburu. Seni ini mungkin berfungsi sebagai bentuk komunikasi visual yang digunakan dalam konteks ritual atau sosial. Penemuan ini menunjukkan bahwa manusia prasejarah tidak hanya bertahan hidup tetapi juga mulai menciptakan makna dan konteks untuk kehidupan mereka, berusaha memahami dan menjelaskan dunia di sekitar mereka. Di samping seni gua, penemuan Venus figurin seperti Venus of Willendorf dan Venus of All Fails menunjukkan minat manusia prasejarah terhadap simbolisme dan spiritualitas. Figur-figur yang ditemukan ini seringkali menggambarkan bentuk tubuh wanita dengan detail yang berlebihan, kemungkinan berhubungan dengan ritual kesuburan atau penghormatan terhadap dewi-dewi kesuburan. Penemuan ini menunjukkan bahwa manusia prasejarah memiliki sistem kepercayaan dan praktik ritual yang kompleks, yang mencerminkan pemahaman mereka tentang kehidupan dan alam semesta. Menurut Catherine Pearl, seorang ahli prasejarah, Venus figurin mungkin juga mencerminkan peran penting perempuan dalam masyarakat Paleolitikum, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan berlangsung sekitar tahun 10.000 hingga 6.000 sebelum Masehi, merupakan masa transisi yang penting antara zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Periode ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam cara manusia hidup dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Setelah berakhirnya zaman es berakhir, iklim mulai menjadi lebih hangat dan stabil, memungkinkan perkembangan hutan yang lebih luas dan kelimpahan sumber daya alam. Manusia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembangkan teknologi yang lebih maju dan memperluas jangkauan aktivitas mereka. Salah satu ciri utama zaman Mesolitikum adalah desertifikasi alat batu dan munculnya teknologi mikro yang dikenal sebagai mikrolit. Mikrolit adalah potongan kecil batu yang tajam yang seringkali digunakan sebagai bagian dari alat yang lebih besar seperti pisau, panah, dan tombak. Alat-alat ini memberikan manusia kemampuan yang lebih baik dalam berburu dan mengumpulkan sumber daya, serta menunjukkan peningkatan dalam keterampilan manufaktur dan desain. Mikrolit ditemukan di berbagai situs arkeolog di Eropa, Asia, dan Afrika, menunjukkan penyebaran luas dan penerapan teknologi dari berbagai budaya manusia. Arkeolog seperti Graham Clark mencatat bahwa peningkatan penggunaan mikrolit mencerminkan perubahan dalam strategi subsistensi dari berburu hewan besar menjadi eksploitasi lebih luas terhadap berbagai sumber makanan termasuk ikan, burung, dan tumbuhan liar. Di samping alat-alat batu, zaman Mesolitikum juga melihat perkembangan teknologi lain, termasuk penggunaan alat tulang dan tanduk untuk membuat kail, mata tombak, dan pengait. Penemuan ini menunjukkan bahwa manusia pada masa ini semakin mengandalkan sumber daya laut dan air tawar. Situs arkeolog seperti Starcar di Inggris menunjukkan bukti-bukti pemukiman manusia Mesolitikum yang dekat dengan danau dan sungai, di mana mereka memanfaatkan sumber daya air untuk bertahan hidup. Mereka mulai membentuk komunitas-komunitas kecil yang semi-nomaden, menetap di suatu tempat untuk waktu yang sedikit lebih lama sebelum berpindah. Komunitas-komunitas ini seringkali terbentuk di dekat sumber daya air seperti sungai dan danau. Penemuan arkeologis dari situs seperti Lepenski Vir di Serbia menunjukkan bahwa manusia pada zaman Mesolitikum mulai membangun struktur tempat tinggal yang lebih permanen dan menandakan awal dari peralihan menuju kehidupan yang lebih menetap. Selain berburu dan mengumpulkan, manusia Mesolitikum juga mulai mengembangkan teknik pengolahan lingkungan seperti pembakaran hutan untuk menciptakan lahan terbuka yang lebih produktif yang dikenal sebagai agroforestry awal, menunjukkan bahwa manusia mulai memahami dan memanipulasi lingkungan mereka untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Arkeolog seperti David Harris berpendapat bahwa teknik-teknik ini mungkin merupakan cikal bakal dari pertanian yang lebih maju yang muncul di zaman Neolitikum. Zaman Mesolitikum juga menyaksikan perubahan dalam struktur sosial dan organisasi komunitas. Manusia mulai membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar dan lebih kompleks dengan pembagian tugas yang lebih jelas antara anggota kelompok.
Struktur sosial yang lebih kompleks mungkin juga mencerminkan perbedaan status sosial yang lebih besar, di mana beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya atau alat-alat yang lebih canggih. Di sisi lain, penguburan manusia pada zaman Mesolitikum juga menunjukkan perubahan dalam praktik-praktik sosial dan spiritual. Beberapa situs seperti Gua of Net di Jerman mengungkapkan bahwa manusia pada masa ini menguburkan anggota kelompok mereka dengan hiasan-hiasan seperti kalung dari cangkang dan batu, menunjukkan peningkatan dalam kompleksitas ritual pemakaman dan mungkin keyakinan spiritual yang lebih berkembang. Studi oleh arkeolog seperti F. Gordon Childe menyarankan bahwa praktik-praktik penguburan ini mencerminkan perkembangan dalam kesadaran sosial dan spiritual serta hubungan yang lebih erat antara anggota komunitas. Mungkin tidak seintensif pada zaman Paleolitikum. Zaman Mesolitikum juga menunjukkan tanda-tanda perkembangan dalam seni dan simbolisme. Lukisan batu dan ukiran yang ditemukan di berbagai situs Eropa dan Asia menunjukkan bahwa manusia pada masa ini masih mempertahankan beberapa tradisi artistik dari nenek moyang mereka. Walaupun seni pada masa Mesolitikum cenderung lebih sederhana dan abstrak, seringkali menggambarkan figur-figur manusia dan hewan dalam bentuk yang lebih stilistik dan kurang detail dibandingkan dengan seni Paleolitikum. Penemuan ukiran batu dan patung kecil dari zaman Mesolitikum juga menunjukkan bahwa simbolisme dan ekspresi artistik tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, meskipun mungkin dengan fokus yang berbeda dari periode sebelumnya. Arkeolog seperti Margaret Conkey berpendapat bahwa seni dan simbolisme pada zaman Mesolitikum mungkin mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan kehidupan spiritual, dengan penekanan yang lebih besar pada identitas kelompok dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah periode dalam sejarah manusia yang berlangsung sekitar tahun 10.000 hingga 3.000 sebelum Masehi. Periode ini menandai revolusi besar dalam cara hidup manusia, dari kehidupan berburu dan meramu menjadi kehidupan menetap dan berbasis pada pertanian dan peternakan. Neolitikum adalah masa di mana manusia mulai mengendalikan alam, menciptakan teknologi yang lebih maju, dan membentuk komunitas yang kompleks. Ini juga merupakan periode di mana manusia mulai membangun monumen, mengembangkan seni, dan membentuk sistem kepercayaan yang lebih rumit. Peralihan dari zaman Batu Muda ke zaman Perunggu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi menandai awal dari sejarah yang lebih dikenal karena tulisan dan peradaban-peradaban besar. Zaman Neolitikum dikenal sebagai era revolusi pertanian, di mana manusia mulai menanam tanaman dan memelihara hewan sebagai sumber makanan utama. Revolusi ini dimulai di berbagai wilayah dunia secara independen seperti Mesopotamia, lembah Sungai Nil, lembah Sungai Indus, dan Cina. Di kawasan Fertile Karsten yang mencakup bagian dari Timur Tengah modern, manusia mulai menanam gandum, barley, dan legum yang menjadi dasar dari diet Neolitikum. Di Asia Timur, terutama di lembah Sungai Yangtze, padi mulai dibudidayakan yang menjadi sumber makanan utama di wilayah tersebut. Para arkeolog seperti Gordon Hillman dan Robert Braidwood telah menemukan bukti-bukti domestikasi tanaman di situs-situs seperti Jericho dan Catalayuk yang menunjukkan bahwa manusia mulai memahami siklus pertanian dan beralih dari kehidupan nomaden ke kehidupan yang menetap. Domestikasi hewan seperti domba, kambing, sapi, dan babi juga berkembang dalam periode ini. Hewan-hewan ini tidak hanya menyediakan sumber protein yang stabil, tetapi juga memainkan peran penting dalam pertanian, seperti ketika membajak ladang. Penemuan di Göbekli Tepe Turki yang diduga sebagai situs keagamaan tertua di dunia mengungkapkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum sudah mulai membentuk struktur sosial yang kompleks dengan adanya upacara keagamaan yang melibatkan kelompok besar orang. Ini menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dengan dunia sekitar, tidak hanya sebagai pemburu dan pengumpul, tetapi sebagai petani dan peternak yang terorganisir. Revolusi pertanian memungkinkan manusia untuk menetap di suatu tempat yang lama, menciptakan pemukiman yang semakin besar dan kompleks. Salah satu contoh yang paling awal dari pemukiman adalah Jericho, yang terletak di Jordan di tepi barat Palestina saat ini. Jericho adalah salah satu kota tertua di dunia yang diketahui dengan tembok pertahanan yang menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum sudah mulai memahami konsep kepemilikan dan perlindungan dari ancaman luar. Situs Catalayuk di Turki juga merupakan contoh pemukiman Neolitikum yang berkembang pesat, dengan rumah-rumah berbentuk kotak yang saling berdempetan menunjukkan bahwa manusia mulai membentuk komunitas yang lebih terstruktur dan terorganisir.
Peralihan ke kehidupan yang menetap membawa serta perkembangan teknologi yang signifikan. Alat-alat batu pada masa Neolitikum lebih halus dan lebih beragam dibandingkan dengan periode sebelumnya. Manusia mulai mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengolah tanah dengan lebih efisien, seperti kapak, batu yang diasah, cangkul, dan sabit. Alat-alat ini menunjukkan peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh manusia Neolitikum. Dengan ditemukannya wadah-wadah dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan air, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa manusia Neolitikum sudah memahami pentingnya menyimpan sumber daya untuk menghadapi masa-masa krisis. Pembuatan tembikar juga menjadi salah satu ciri khas zaman Neolitikum. Tembikar digunakan tidak hanya untuk menyimpan makanan, tetapi juga sebagai media ekspresi artistik dan simbolis. Di beberapa situs, tembikar dihiasi dengan motif-motif geometris yang memiliki makna spiritual ataupun sosial. Contohnya adalah tembikar yang ditemukan di situs Banfo di Cina yang menunjukkan bahwa manusia pada masa itu sudah memiliki kemampuan seni dan kreativitas yang cukup maju. Menurut arkeolog Coin Renfrew, tembikar Neolitikum adalah salah satu bukti pertama dari munculnya peradaban yang kompleks di mana seni dan teknologi mulai berinteraksi dengan membentuk identitas budaya yang khas. Selain itu, teknologi pembuatan alat-alat batu juga mengalami kemajuan pesat. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah munculnya teknik penajaman batu dengan cara dihaluskan, memungkinkan manusia untuk menciptakan alat-alat yang lebih tajam dan tahan lama. Teknik ini dikenal sebagai ground stone technology, ditemukan di berbagai situs dunia, menunjukkan bahwa inovasi teknologi pada masa Neolitikum bersifat global dan menyebar melalui kontak antar budaya. Alat-alat ini memungkinkan peningkatan efisien dalam kegiatan pertanian, seperti memotong kayu untuk membangun rumah atau membersihkan lahan untuk pertanian. Zaman Neolitikum juga ditandai dengan perubahan besar dalam struktur sosial. Dengan menetapnya manusia di suatu tempat, komunitas-komunitas mulai tumbuh dengan lebih besar dan kompleks. Munculnya pertanian memungkinkan terbentuknya surplus makanan yang pada gilirannya memungkinkan beberapa anggota masyarakat untuk fokus pada aktivitas non-pertanian, seperti kerajinan tangan, perdagangan, dan upacara keagamaan. Hal ini menyebabkan munculnya spesialisasi pekerjaan dan stratifikasi sosial. Bukti arkeologis dari situs seperti Skarabrae dari Kepulauan Orkney menunjukkan bahwa komunitas Neolitikum memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik, dengan rumah-rumah yang dibangun secara sistematis dan adanya ruangan khusus untuk kegiatan tertentu seperti penyimpanan makanan dan produksi alat-alat. Penguburan Neolitikum seringkali melibatkan upacara yang rumit dan penguburan dengan benda-benda yang memiliki makna simbolis, seperti perhiasan, alat-alat, dan tembikar. Di beberapa situs seperti Stonehenge di Inggris, ditemukan bukti bahwa manusia Neolitikum sudah mulai membangun monumen-monumen besar yang mungkin memiliki fungsi keagamaan atau sosial, menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu memiliki kemampuan organisasi yang tinggi untuk membangun struktur megalitik yang membutuhkan kerjasama dalam skala yang besar. Menurut arkeolog seperti Ian Hodder, pembangunan monumen seperti Stonehenge menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum mulai mengembangkan konsep kepemilikan bersama dan identitas komunitas yang kuat. Selain itu, monumen ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum sudah memiliki konsep waktu dan kalender yang memungkinkan mereka untuk merencanakan kegiatan pertanian dan upacara keagamaan berdasarkan siklus musim. Sistem kepercayaan pada zaman Neolitikum mulai berkembang menjadi lebih kompleks dengan munculnya ritual dan upacara yang mencerminkan pandangan dunia yang lebih terstruktur. Bukti-bukti arkeologis dari berbagai situs menunjukkan bahwa manusia pada masa ini sudah mulai memuja dewa-dewi yang berhubungan dengan pertanian, kesuburan, dan siklus alam. Situs-situs megalitik seperti Newgrange di Irlandia juga menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum mulai mengembangkan konsep tentang kehidupan setelah mati dan siklus kelahiran kembali. Newgrange dengan struktur yang dirancang sedemikian rupa sehingga cahaya matahari memasuki ruangan utama hanya pada titik balik matahari musim dingin. Fungsi dari monumen ini mungkin adalah sebagai tempat pemujaan dan penguburan yang menandakan bahwa masyarakat pada masa ini sudah memiliki konsep yang rumit tentang hubungan antara kehidupan, kematian, dan siklus alam. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, manusia mulai memasuki era baru yang dikenal sebagai zaman perunggu.
periode ini ditandai dengan penemuan dan penggunaan logam, khususnya perunggu yang merupakan campuran tembaga dan timah. Penggunaan perunggu juga memungkinkan perkembangan teknologi yang lebih maju seperti pembuatan senjata, perhiasan, dan alat-alat pertanian yang lebih efisien. Zaman perunggu juga adalah periode di mana peradaban-peradaban besar pertama mulai muncul seperti Mesir kuno, Sumeria, dan peradaban lembah Indus. Peralihan dari Neolitikum ke zaman perunggu juga ditandai dengan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Munculnya teknologi logam memungkinkan terciptanya kelas-kelas sosial yang lebih kompleks, di mana penguasaan teknologi perunggu menjadi penanda status sosial yang tinggi. Perdagangan juga mulai berkembang dengan jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban, memungkinkan pertukaran barang, ide, dan teknologi. Menurut arkeolog seperti Andrew Sherratt, peralihan ini menandai awal dari globalisasi prasejarah, di mana budaya dan teknologi mulai menyebar melintasi wilayah yang lebih luas. Situs-situs seperti Troy di Anatolia dan Myken di Yunani menunjukkan bahwa masyarakat pada zaman perunggu sudah mulai membangun benteng-benteng dan kota-kota besar yang dilindungi oleh tembok-tembok pertahanan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa ini sudah mulai mengembangkan konsep negara dan kekuasaan yang terpusat, yang pada gilirannya akan mengarah pada munculnya kerajaan-kerajaan besar di kemudian hari. Penggunaan perunggu dalam pembuatan senjata juga menunjukkan bahwa perang mulai menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, dengan munculnya tentara-tentara profesional dan konflik antar negara. Sejarah tentang prasejarah adalah kisah tentang adaptasi, inovasi, dan perkembangan manusia yang luar biasa. Dari alat-alat batu sederhana hingga pembangunan kota-kota besar dan monumen yang megah, manusia menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan dunia yang lebih kompleks dan terorganisir. Setiap periode dalam prasejarah kita, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum memainkan peran penting dalam membangun identitas kita sebagai spesies yang mampu bertahan, berinovasi, dan berkembang melampaui batas-batas alam. Melalui jejak-jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dapat melihat betapa panjang dan penuh tantangannya perjalanan yang telah mereka tempuh untuk mencapai kemajuan yang kita nikmati saat ini. Zaman prasejarah bukan hanya tentang masa lalu yang jauh, tetapi juga fondasi dari dunia yang kita kenal saat ini. Dan warisan yang mereka tinggalkan terus mempengaruhi cara kita hidup dan berpikir hingga saat ini.